udah suka karapan sapi mulai dari SD ya, SD. Kemudian sampai sekarang kecanduan. Nah, saya tanya sekarang, Mbak Novi, kalau saya tahu kayaknya udah kerja deh ya? Iya. Udah kerja ya di Puskesmas. puskesmas. Ini bidan apa perawat sih? Bidan. Bidan. Nah, kan udah ada penghasilan nih. Apa beli sapi minta ke Abah atau Mbak Novi sendiri yang beli? Enggak, itu dari Abah, pure dari Abah. Heeh. Karena memang kan awalnya ada sapi besar. Terus saya gini, Bah, lek sapi besar itu ibaratkan kayak orang gemuk. Udah nggak bisa jalan, mending beli sapi kecil gitu. Oh gitu, ngerawatnya dari kecil. Ya, Terus sampai besar. Heeh. Rawat kan itu kayak lama banget gitu. Dari Oh. kecil sampai besar itu kan lama banget. Kayak Pro- udah besar, udah besar itu kan kayak sebentar ya lombanya. sebentar, iya. Kalau Kayak orang kayak manusia kayak udah tua, ntar lagi mati gitu aja. ngomongin tua ini nggak enak wajahnya ke saya soalnya. Ngomongin tuanya tuh pandangan ke saya Pak, kok nggak nyaman ya? Emang tua lah. Oh tua mati. Iya juga sih. Oh kalau dari kecil rentan waktu untuk ngelomba tuh lama ya. Oh agak lama ya. Oh gitu. Jadi saya minta coba itu beli sapi kecil. Akhirnya Abah itu ke Spudi cari. Sampai seminggu itu nggak pulang. Nah, terus tak telepon, Abah nggak mau pulang. Terus gimana sapinya kalau nggak dapet, mau kamu gitu? Ya nggak mau, harus dapet sapi dulu baru pulang gitu saya. Akhirnya lama. Ini kalau boleh dikatakan Mbak Novin anak durhaka kayaknya. Jangan pulang sebelum dapat sapi. Gitu ya kayaknya kalau ngancem. Tapi halus. Tapi Jangan pulang kalau nggak dapat itu kan sapi. kasar banget. Ibaratnya kalau jangan pulang Bang, kalau nggak dapat sapi gitu kan. Cuman halus karena ini cewek. Abah jangan pulang ya kalau nggak dapat sapi. Tapi dapat sapi juga? Dapet. Yang mana? Yang Tom. Oh yang Tom ya, jadi yang ini yang Mas Bro. Yang ini Mbak Novi ya? Yang Tom yang Oh yang Tom yang sana. Sebentar. Kita balik ya. Yang mana nih Mbak Novi? Bisa tunjukin Mbak Novi. Tom ya. Oh ini yang Tom. Yang ini Jerry. Oh jadi Tom, Jerry. Oh gitu. Jadi Tom and Jerry ini dapatnya hasil ngancem ya? Nggak ngancem juga, cuman halus lah. Nah, berbicara masalah prestasi Tom and Jerry ini, hasil apa ya? Ancaman halus lah. Hasil ancaman halus. Tom and Jerry kan udah terkenal nih. Tapi orang bilang begini bingung. Ini timnya Tom and Jerry atau cabai rawit? Yang benar yang mana? Tom and Jerry apa cabai rawit? Memang yang sapinya yang dulu kan memang memang cabai rawit. Cabai rawit. Yang dulu cabai rawit. Terus saya ngomong gini, ini kan sapinya saya. Terus saya sendiri yang kasih nama cabai rawit, cuma timnya tetap Tom and Jerry, cuma timnya tetap cabai rawit. Oh gitu. Iya Mas Bro, buat teman-teman yang belum nonton, dulu pernah saya gerebek, itu saya ngobrol dengan adiknya Mbak Novi. Siapa namanya Mbak Novi? Mas Saiful, kita pernah ngobrol tentang tim cabai rawit. Jadi buat teman-teman, ini timnya bukan Tom and Jerry. Nama timnya adalah cabai rawit. Ya. Tom and Jerry adalah nama sapi milik Mbak Novi yang bertapa 7 hari di Pulau Sapudi kan gitu aja. Ngomongin prestasi Tom and Jerry, ini prestasi terbaru di tahun 2020. Terbaru di mana Mbak Novi? Di lapangan Murtaci. Yang Juara 3 bawah. Acaranya Abang Cang ya kalau nggak salah ya. Masih inget nggak Mbak Novi? Bukan. Acaranya Bukan apa? kayaknya. Bukan ya. Acaranya siapa Mbak Novi? Masih inget nggak? Enggak, biasa kayaknya. Oh lomba biasa. Oh gitu, bukan ultah ya. Oke. Nah Mbak Novi, kalau masalah perawatan nih Mbak Novi kan tadi udah Mbak Novi yang bilang loh ya, yang bilang Mbak Novi kecanduan katanya. Kecanduan ke karapan sapi. Masalah karapan sapi. Ini Mbak Novi ikut ngerawat, ikut mandiin atau jamu atau gimana Mbak Novi? Kadang sih ikut mandiin, cuma kalau jamu kan semuanya Abah, meskipun ada yang ngerawat di sini tapi semuanya dari Abah. Oh gitu. Nah, Jadi instruksinya dari Abah, jadi saya nggak ikut campur. Kan sudah ada yang ngerawat, cuma arahannya dari Abah. oh ada di Abah ya arahnya. Oh takaran segini, telur segini dari Abah ya. Kalau Mbak Novi sendiri pernah ngerawat bagian apa ya? Mandiin atau apa gitu? Saya sering mandiin sih.
kadang jig-jig gitu. Oh, kalau mandiin sering Mbak Novi, terus jig-jig juga Mbak Novi. Nah, kalau di lapangan nih Mbak Novi kan sangat aktif sekali nih, aktif banget. Kayaknya bukan satu-satunya perempuan nih, salah satu perempuan Madura yang aktif di lapangan. Pernah nggak apa ya, ada yang naksir nih pamannya, cowok? Naksir apa ini? Ya nggak tahu naksir apa, nggak ngerti saya. Pengen PDKT mungkin, udahlah. Ini nanti saya begini-begini, pernah nggak Kak, pengalaman kayak gitu? Enggak sih, biasa aja. Biasa aja ya. Soalnya kan ngerti mungkin kalau saya punya cowok. Oh punya cowok udah? Alhamdulillah. Oh Mas Brun, sudah tak ada kesempatan, udah punya cowok. Maaf ya. Nah cowoknya sendiri seneng nggak sama karapan sapi? Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak. Punya. Oh punya sapi? Ya. Oh, janganlah, nggak boleh. Secret. Secret nggak boleh. Yang jelas Mbak Novi punya cowok. Dia seneng sama karapan sapi juga. Bukan seneng sih, tapi orang tuanya punya. Oh orang tuanya punya, oke lah mantap. Jadi satu hobi, satu hati, satu tujuan, mantap. Ah Mbak Novi, pertanyaan terakhir nih Mbak Novi. Kalau sapi yang di belakang kita ini Mbak Novi ya, sebentar ya dulu ya. Nah ini yang mana nih Mbak Novi? Ini yang baru. Oh baru, Ya. baru yang memilih siapa? Mbak Novi sendiri atau Abah? Ini abah. Oh ini baru. Ya, saya kurang ngerti kalau yang ini soalnya ya. Pas ini datang saya nggak ada di sini. Oh lagi di mana Mbak Novi? Ada di Probolinggo. Oh dari Probolinggo. Kok senengnya di Probolinggo sih Mbak Novi? Ya soalnya kan saya pendidikan sekarang profesi, jadi terakhir ada tugas. Oh gitu. Jadi mondok di Probolinggo, kemudian profesinya di Probolinggo, Saya mulai dari SMA di Probolinggo sampai kuliah. Sekarang di sini. sekarang di sini. Tugasnya di sini ya? Ya. Di Ketapang ya? Oke Mbak Novi. Terima kasih Mbak Novi atas waktunya. Iya. Mbak Novi, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang masih muda yang mungkin kurang paham dengan tradisi Madura ini? Mungkin ada pesan-pesan? Karena boleh dikatakan Mbak Novi ini adalah generasi muda penerus tradisi atau kebudayaan di Madura. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman? Mungkin. Kalau Ya. pesan-pesan sih nggak ada kayaknya ya mas, soalnya kalau kayak suka meskipun hobi, kalau emang nggak suka kan nggak bakalan dilakonin kayak Oh, gitu. gitu. Cuma ya sama-sama jaga tradisi, Mantap. jaga kebudayaan. Amin, siap. Nah, itu pesan-pesannya Mbak Novi. Kita selaku kurang lebih begini ya, kalau saya kalau saya bisa dikembangkan apa yang disampaikan Mbak Novi, kita selaku orang Madura, kita jaga, kita lestarikan, kita kembangkan tradisi dan budaya Madura yang satu-satunya di dunia ini, yaitu hanya di Pulau Madura, karapan sapi. Kan begitu. Ya Mbak Novi ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Novi atas waktunya. Mohon maaf atau kalau saya mengganggu istirahatnya Mbak Novi, karena Mbak Novi tadi dari lapangan seharusnya istirahat. Ujung-ujung kita datang. Kita salaman dulu. Terima kasih banyak Mbak Novi atas waktunya. Well, that's all about our conversation. Kok masih pakai bahasa Inggris ya? Itu aja teman-teman obrolan saya dengan Mbak Novi selaku putri dari pemilik tim karapan sapi cabai rawit yang ada di Kabupaten Sampang, tepatnya di Kecamatan Ketapang. Itu aja obrolan kita. Semoga obrolan kita bisa menghibur teman-teman dan bisa mengobati rasa kangen teman-teman ke Mbak Novi, karena kemarin rekodnya banyak. Oke lah, itu aja obrolan saya dengan Mbak Novi. Thank you for watching my channel. Jangan lupa jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif dan juga menghibur, jangan lupa buat teman-teman pencet tombol like, share, subscribe. Jangan lupa. Nah, di sebelahnya ada lagi tombol lonceng. Itu bukan kalungnya sapi. Silakan buat teman-teman kalau tidak ingin ketinggalan informasi-informasi terupdate di channel YouTube yang 78, silakan pencet. Well, thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuda Dabanovi. Dadah. Bye. See you. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye. Bye. Bye.